Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Di video kali ini dalam ruang kolaborasi modul 2.3 kami yang terdiri dari Ibu Evi Sukmawati SPD dan Ibu Nuratri Madya Asmorojati Eskom dari kelompok 2 kelas A 08067 CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan akan memperagakan praktek coaching dengan alur Tirta. Seperti apa kegiatan praktek coaching yang kami lakukan? Simak video ini selengkapnya. Oke, monggo mulai. J. Irfan. Ibu dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, alhamdulillah saya baik, Bu. Bu Evi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, cuman hari ini agak kurang sehat ini. Oh Tapi iya, alhamdulillah masih baik ya. alhamdulillah Bu luar Ratri, biasa. sebelumnya saya itu ya, mohon maaf ya. Akhir-akhir ini kalau saya perhatikan kok Bu Ratri sepertinya murung ya dan tidak semangat. Padahal biasanya kan Bu Ratri ini termasuk pribadi yang ceria, pribadi yang semangat. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini kok murung? Ada apa, Bu? Iya nih Bu, apa ya? eh saya itu ingin ngobrol nih sama, tapi masih bingung mau ngobrol sama siapa kayak gitu. Saya ingin sharing sih sebenarnya Bu, biar bisa menyelesaikan permasalahan saya kayak gitu Bu. Oh, berarti akhirnya kita bisa bertemu ya untuk bisa mengobrol dan sharing di sini. Berarti Iya Bu. bisa menceritakan kepada saya. Kira-kira permasalahan apa yang sedang dialami sama Bu Ratri? Ini Bu, jadi saya itu masih bingung soal praktek. Ini loh Bu, ada kegiatan praktek kerja industri di SMK saya. Nah, ini ada Hmm, beberapa anak yang ternyata itu masih belum dapat tempat prakerin Bu, kayak gitu. Nji. Berarti permasalahan Bu Ratri ini ada beberapa anak yang belum dapat prakerin, Nji. Iya Sebelumnya Bu. mari kita tarik nafas dulu Bu Ratri supaya Bu Ratri agak lebih tenang, Nji. Mari kita tarik nafas dulu. Hembuskan. Sudah lebih Iya. tenang Bu Ratri? Ya, lumayan Bu, lumayan agak Lumayan, rileks. Nji. Alhamdulillah. Nah, bagaimana rencana Bu Ratri? Ya, itu sih Bu, kan saya punya masalah nih tadi anak di SMK saya itu belum dapat tempat prakerin. Nah, saya itu permasalahannya kan selain belum dapat tempat prakerin juga ternyata di wilayah Pekalongan itu tempat prakerinnya itu udah penuh Bu untuk tempat prakerin siswa-siswi kayak gitu. Oh, jadi belum dapat tempat prakerin dan tempat prakernya sudah penuh ya. Memangnya Iya. selama ini kalau penempatan prakerin murid Bu Ratri itu di daerah mana, Bu? Biasanya sih ya Bu, di sekitar sini Bu, area wilayah Kabupaten Pekalongan, paling yang jauh itu di kota Pekalongan kayak gitu Bu, masih sekitar wilayah sinilah Bu, kayak gitu. Berarti masih seputar Kabupaten Pekalongan ya. Biasanya di Iya daerah mana Bu. saja itu, Bu, Pekalongannya? Biasanya sih kan SMK saya di Sragi ya Bu, jadi ada yang di wilayah Mhm. Sragi, terus ada juga yang deket itu di kadang Kedunguni kayak gitu Bu, Wiradesa, masih ya paling jauh lah di wilayah Kota Pekalongan kayak gitu Bu. Biasanya ada di itu Jalan Hayamuruk kayak gitu Bu. Berarti masih di sekitar Kabupaten Pekalongan ya selama ini ya. Iya Bu, masih Dan deket banget tadi, lah kayak gitu Bu. Oke. Tadi Bu Ratri sepertinya menyampaikan kalau tempat prakernya itu sekarang sudah penuh, J. Oh Kira-kira iya menurut Bu, Bu Ratri kenapa ya? iya jadi itu Bu, kan ternyata pelaksanaan prakerin itu agak bersamaan dengan sekolah-sekolah lain. Jadi yang sekolah tetangga sini ada yang jalannya agak bareng, ada yang mulai 2 bulan hampir bersamaan lah jedanya sedikit kayak gitu, selisih berapa hari kayak gitu Bu. Jadi banyak tempat prakerinnya itu yang penuh gitu sih Bu.
akhirnya kayak nggak kebagian kayak gitu. Ya, jadi seolah-olah kalau saya tangkap dari apa yang disama Bu Rati ini seperti kayak rebutan tempat prakerin, Je, Bu. Iya Karena Bu, hampir karena bersamaan, Je. ya hampir Jadi seperti bersamaan rebutan waktunya sih antar tadi. sekolah, ya. Iya, Iya, berarti itu ya permasalahan Bu Ratri ya yang membuat pribadi Bu Ratri yang ceria ini menjadi murung dan kurang bersemangat. iya Bu, kepikiran terus. Nah, Aduh, saya mau ditaruh di mana kayak gitu. ya Aduh, berarti untuk mengatasi permasalahan itu rencana tindak lanjutnya apa, Bu? mungkin itu ya Bu. Saya sih ingin coba apa untuk nyari tempat prakerin mungkin di luar wilayah kota atau Kabupaten Pekalongan Bu. Tapi ya Bu, yang apa timbul di pemikiran saya itu nanti kalau misalkan anak prakerinnya di luar kota pasti nanti butuh biaya yang lebih lagi untuk akomodasi, untuk biaya hidup kan itu juga sangat tinggi kayak gitu Bu. Padahal kan di sini anak-anak itu harus prakerin selama kurang lebih 3 bulan kayak gitu Bu. Jadi kalaupun di luar kota mungkin saya memantaunya juga harus lebih ekstra daripada yang apa di wilayah sekitar Pekalongan sendiri kayak gitu Bu. Oke, berarti rencananya mencari tempat prakerin di luar Pekalongan, Ji, Bu. Iya Tetapi Bu. terkendala dengan akomodasi tadi ya. Nah, sebelumnya saya mau Iya. bertanya dulu nih sama Bu Ratri. Kalau misalkan Bu Ratri nanti mencari tempat prakerin di luar Pekalongan, kira-kira daerah mana yang memungkinkan untuk jadi tempat prakerin murid jenengan? Mana ya Bu? Mungkin yang daerah ada yang ke wilayah Semarang mungkin Bu, atau juga yang ke daerah barat mungkin ke Tegal kayak gitu yang kita udah ada kerjasama lah dengan apa Dudi di sana kayak gitu Bu. Rencananya sih kayak gitu Bu. Oh, jadi berarti rencananya ke Semarang atau ke Tegal karena menurut Bu Ratri pernah bekerja sama dengan industri tersebut ya. Jadi Iya bisa Bu. dicoba lagi mungkin ya. Ya, terus Oke, iya Bu. kalau misalkan nanti anak ditempatkan di Semarang atau di Tegal, kira-kira mereka setuju tidak, Bu? Nah, itu sih Bu, saya belum apa baru kepikiran nih nanti mereka kira-kira setuju apa tidak kayak gitu ya Bu. Tapi mungkin ya Bu, kemarin tuh kan saya sudah sempet mengumpulkan beberapa anak itu yang belum dapat tempat prakerin. Nah, kita coba apa berembuk kayak gitu Bu, diskusi kalau di apa tempat prakerinnya itu di luar kota Pekalongan itu gimana orang tuanya kira-kira setuju apa tidak kayak gitu misalkan kalau keberatan alasannya apa kayak gitu Bu. Oh, berarti sebenarnya sudah melaksanakan ya untuk diskusi dengan siswa ini hanya baru 7 siswa ya. Ya, lalu dari Iya, hasil diskusi itu ada kendala yang timbul tidak, Bu? Kendala apa ya misalnya? kendalanya mungkin itu ya Bu, menurut saya sih bisa saja nanti ada orang tua yang setuju, ada juga orang tua yang kurang setuju Bu, kalau anaknya prakerin di luar kota kayaknya Bu. Jadi biasanya kan apa orang tua itu mungkin ada perasaan gimana ya Bu, apa milih apa misalkan anaknya prakerinnya tempatnya jauh kayak gitu Bu. Jadi ada apa ya? Ada kayak hambatan lagi, ada kayak kendala lagi kayak gitu Bu. Iya, berarti dari hasil diskusi dengan siswa ada muncul kendala baru ya, yaitu terkait Iya dengan Bu. izin dari orang tua karena tadi disamakan Bu Ratri mungkin ada kecemasan mungkin dari orang tuanya ya. Atau Iya menurut Bu. Bu Ratri, kenapa kok orang tuanya itu tidak setuju? Mungkin itu ya Bu. Orang tua itu merasa kalau misalnya punya anak terus kurang pengawasan kayaknya Bu, merasa kurang mampu mengawasi anaknya yang di luar kota kayak gitu Bu. Terus juga mungkin dari segi tadi akomodasi kayak transportnya kayak gitu itu mungkin bagi orang tua yang maaf misalkan ekonominya kurang mampu kan juga bisa memberatkan juga sih Bu kayaknya gitu. Terus mungkin apa ya?
dari selain itu keberatan tadi akomodasi mungkin ya karena mereka belum terbiasa juga membiarkan anaknya ini siswanya dari anaknya itu terbiasa jauh sama orang tua kayak gitu mungkin Bu. Ya padahal kan ya Bu sebenarnya kan prakerin ini bisa dimanfaatkan ya Bu buat apa sih nambah pengalaman dari Iya, ini apa sih ya. Bagus sekali saya rasa yang sudah dilaksanakan Bu Ratri ini ya. Jadi harus minta izin kepada orang tua terlebih dahulu karena kalau di luar Pekalongan itu kan cukup jauh ya. Jadi kalau anak SMK tetap harus minta izin sama orang tuanya. Kira-kira untuk rencana Bu Ratri ini, Bu Ratri memerlukan dukungan dari pihak mana saja, Bu? Bu Ratri bisa mendengar suara saya? Bisa tidak, Bu? Sudah terdengar, Bu, suaranya? Halo, Bu Ratri? Baby Oke, masuk sampun, nggak? Bu. Iya Masuk, Bu, tapi belum ada videonya. Oh, sudah. Sudah. Sudah terdengar, Bu Ratri? sudah Bu, suara saya udah jelas. Sudah. Sudah. Berarti kita lanjut ya. Iya Bu, Iya, pertanyaannya berarti tadi sampai ada kendala yaitu anak-anak harus minta izin kepada orang tua terlebih dahulu ya Bu Ratri, dan Bu iya Ratri Bu betul. menyampaikan bahwa ada kemungkinan orang tua yang tidak setuju ya. Menurut Bu Ratri, orang tua ini tidak setuju kenapa, Bu? Iya Bu, jadi menurut
ya, kurang setujunya itu karena merasa khawatir kalau anaknya itu jauh dari domisili tempat tinggal orang tua kayak gitu, Bu. Mungkin orang tua itu bisa saja merasa cemas karena mungkin kurang mampu memantau anaknya di luar kota kayak gitu. Terus belum lagi halo Bu Evi, Bu Evi masih mute, masih mute. Udah nampak Bu videonya. Lanjut Oke, lagi. oke lanjut lagi Bu. Sorry ya Bu. Berarti ya enggak apa-apa. Ini Berarti agak lemot tadi. tes ya. Yang itu ya Bu. Saya ulangi tadi yang Iya, iya pertanyaan itu betul ya. Bu. Orang tua Diulang itu ya. aja, Ya, biar ya. ngeditnya gampang. Baik Bu Ratri, berdasarkan kendala yang Bu Ratri sampaikan tadi, berarti ada kemungkinan bahwa orang tua itu ada yang setuju, ada yang tidak ya. Ya, Iya Bu. jadi menurut Bu Ratri sendiri kenapa orang tua ini tidak setuju? Jadi menurut saya ya Bu, orang tua itu bisa saja kurang setuju itu karena mungkin merasa kalau ada kekhawatiran kayak gitu Bu, anaknya apa tempat prakerja itu jauh dari domisili tempat tinggal mereka kayak gitu. Jadi merasa kurang kurang mampu mengawasi anaknya kayak gitu Bu. Jadi ada kecemasan sepertinya kayak gitu Bu. Terus belum lagi dari orang tua yang misalkan ada biasanya maaf nih misalkan dari keluarga yang kurang mampu ya Bu, mungkin keberatan dari segi ekonominya untuk tempat misalkan akomodasi atau tempat tinggal di luar kota kayak gitu itu kan perlu biaya yang juga tinggi ya Bu. Terus ya itu sih Bu. Jadi kayaknya itu yang memberatkan orang tua itu di situ. Tapi padahal ya Bu, prakerin ini kan bisa dimanfaatkan ya Bu untuk siswa itu sebagai sarana biar bekal siswa nanti mungkin kalau anak SMK kan biasanya setelah lulus kan outputnya kerja kayak gitu. Nah mungkin dari prakerin itu bisa nambah wawasan, bisa nambah pengalaman yang enggak siswa dapatkan di sekolah kan seperti itu. Jadi ada bekal lah nanti untuk siswa di luar kota itu siswa nanti setelah lulus SMK itu seperti apa, bisa apa kayak gitu, ada persiapan kayak gitu Bu. Jadi intinya lah kalau di sini prakerin itu kan bisa untuk nambah pengalaman ya Bu kayak gitu. Jadi mungkin dari itu ya kendala itu mungkin kayaknya perlu ada komunikasi nih Bu dengan orang tua untuk
bagaimana izinnya kayak gitu biar orang tua bisa setuju kayaknya gitu, Bu. Baik. Berarti yang disampaikan Bu Ratri tadi sepertinya orang tua ini cenderung ke cemas atau khawatir ya, karena daerahnya Iya, kan Bu. keluar dari kota atau kabupaten Pekalongan Iya, ini, Bu. padahal menurut Bu Ratri itu manfaatnya banyak ya, karena anak Iya, SMK ini kan butuh pengalaman bekerja sebelum mereka betul. benar-benar bekerja ke lapangan Iya. sih. Saya rasa Iya. yang dilakukan Bu Ratri ini sudah sangat bagus karena harus minta izin terlebih dahulu ke orang tua supaya ada kerjasama yang bagus. Kira-kira dalam hal ini Bu Ratri memerlukan dukungan dari pihak lain tidak, Bu? Eh, dari siapa ya, Bu? Kayaknya mungkin siapa ya, Bu? Ya, mungkin Bu orang terdekat dengan Bu Ratri atau sekitar Bu Ratri seperti rekan sejawat atau mungkin dari pihak sekolah mungkin oh, menurut Bu iya, Ratri. Bu. Mungkin itu ya, Bu, heeh, benar dari sepertinya saya perlu nih dukungan dari pihak sekolah kayaknya, Bu. Jadi kan biar apa, menyamakan apa, persepsi bahwa ketika siswa prakerin di luar kota itu kan biar apa, insya Allah itu aman, tetap terpantau oleh sekolah kayak gitu ya, Bu. Jadi biar orang tua itu mungkin nggak khawatir, nggak cemas seperti itu kayaknya, Bu. Jadi di sini kayaknya saya perlu dukungan juga nih dari pihak sekolah kayak gitu. Nah, bagus sekali, Bu. Tadi Bu Ratri menyampaikan sepertinya pihak sekolah bisa itu ya memantau peserta didik ya supaya Iya, tadi Bu. kendala untuk orang tua yang khawatir itu bisa diminimalisir. Kemudian menurut Bu Ratri agar anak-anak ini terkendali baik, bagaimana cara Bu Ratri memantaunya atau memonitor anak-anak yang di luar kota Kabupaten Pekalongan ini? Oh, mungkin itu ya, Bu, saya rencananya biasanya kan, apa, terjun langsung kayaknya, Bu, ke lapangan untuk memantau mungkin, sejauh mana kegiatan prakerin di sana itu seperti apa, kayak gitu, Bu. Jadi, apa, menyaksikan langsung, memantau langsung ke tempat prakerinnya siswa-siswa yang di luar kota itu, Bu. Ya, itu kan dilakukan 1 bulan sekali ya, Bu Ratri Iya, Bu. sampaikan tadi ya. Tetapi untuk keseharian mereka, bagaimana cara Bu Ratri memantaunya? Oh, iya, Bu. Saya baru kepikiran nih, Bu, gimana mungkin setiap harinya biar mantau ya, Bu. Mungkin ini, Bu, selain saya berkunjung ke tempat prakerin ya, Bu, yang tadi di luar kota itu, mungkin saya bisa itu, Bu, memantau apa, memonitor kegiatan prakerin anak itu, melibatkan ini, Bu, biasanya dengan pembimbing prakerin yang di tempat industri itu, Bu. Jadi, mungkin ada dari pihak tempat prakerin kan ada pembimbingnya juga, Bu, kayak gitu. Terus mungkin juga, bisa dengan apa, memantau dari anak kan biasanya kalau di tempat prakerin tempatnya luar kota itu ada mungkin ngekos. Nah, itu nanti mungkin bisa berkomunikasi kali ya, Bu, sama ibu kosnya kayak gitu. Jadi saya tahu keadaan, anak-anak di sana itu seperti apa. Ya, berarti Bu Ratri bisa itu ya berkomunikasi atau bekerja sama dengan yang pertama dari apa ya pembimbing ya, pembimbing namanya tadi ya, pembimbing yang Iya, pembimbing era tempat prakerin prakerin di tersebut. sana. Ya, kemudian karena tempat prakerinnya di luar kota, jadi kemungkinan anak kos bisa berkomunikasi dengan ibu kos ya. Iya, Bu. Selain hal tersebut, apalagi yang bisa dilakukan Bu Ratri untuk memantau keseharian mereka? Mungkin itu ya, Bu, kan kalau anak prakerin itu dibekali juga sama ada buku laporannya, Bu, ada kegiatan apa ya, seharian mereka ada kayak semacam jurnal kayak gitu, Bu, kalau kita ngajar kan ada jurnal mengajar kayak gitu. Nah, kalau anak prakerin itu juga ada itu, Bu, ada jurnalnya juga. Jadi anak nanti ngisi kegiatannya di sana ngapain hari itu, misalkan mungkin servis printer kayak gitu, Bu, atau install ulang kayak gitu, itu ada apa tertulis kayak gitu, Bu, di jurnal itu, Bu. Jadi mungkin dari situ saya bisa tahu nanti anak mengirimkan daftar kegiatan hariannya itu apa saja yang dilakukan melalui jurnal prakerin itu, Bu. Ya, berarti bisa apa ya, seperti menulis jurnal setiap harinya ya, kegiatannya Iya, apa Bu. saja seperti tadi yang dijelaskan Bu Ratri. Kemudian itu kan tadi dikirim ke Bu Ratri ya.
Lalu setelah dikirim, apa tindak lanjutnya yang dilakukan Bu Ratri? Oh, iya itu, Bu. Biasanya, setelah selesai prakerin itu ya, Bu, saya, setelah anak selesai prakerin itu saya minta anak untuk ada semacam kayak refleksi kegiatan harian kayak gitu, Bu, melalui, jurnal itu. Hari ini sudah apa, kayak gitu. Mereka merefleksikan kegiatannya, mungkin nginstal ulang itu caranya bagaimana, mereka persiapannya apa, ada hambatan apa, mungkin seperti itu, Bu. Jadi anak ada refleksi kegiatan harian dari apa, setiap apa, kegiatan di sana setiap harinya kayak gitu, Bu. Iya, berarti anak tidak sekedar mengirimkan saja terus dibaca ya, jadi ada Iya, refleksi dari Bu Ratri. Nah, iya. kira-kira untuk hal ini ada tidak rekan sejawat yang bisa membantu Bu Ratri? Eee, Mungkin rekan sejawatnya lebih itu ya, Bu, dengan rekan yang ada di tempat prakerin itu kayaknya, Bu. Jadi saya mencoba tetap berkomunikasi sama pembimbing industri yang ada di sana, kayaknya seperti itu, Bu. Iya, berarti pihak yang mendukung lebih ke yang di sana, Ji, karena Iya, anaknya kan kebanyakan kegiatannya di sana, Ji. tempat prakerinnya di Kemudian sana. setelah anak, ya, setelah anak prakerin ini nanti apa sih yang harus dilakukan, Bu, biasanya? Eh, itu sih Bu, biasanya kalau anak udah selesai prakerin 3 bulan itu, biasanya anak ada kegiatan uji jurnal kayak gitu Bu. Jadi anak itu mempresentasikan atau menyampaikan apa sih kegiatan-kegiatan selama yang dilakukan di sana itu ngapain aja kayak gitu. Bisa saja nanti ada dari kami gurunya yang di sini biasanya mengadakan apa uji jurnal uji jurnal tadi menanyakan sejauh mana kompetensi mereka sebelum dan sesudah prakerin kayak gitu Bu. Ya, Alhamdulillah luar biasa sekali ini Bu Ratri. Percakapan kita sepertinya sudah apa ya, sudah membuat Bu Ratri mengeluarkan apa permasalahannya. Tadi Bu Ratri sudah menyampaikan ya, kegelisahan Bu Ratri itu Bu Ratri tidak mendapatkan tempat prakerin untuk beberapa siswa Bu Ratri. Ya. Iya Bu. Kemudian kenapa tidak mendapatkan tempat? Karena tadi disampaikan Bu Retri bahwa tempat prakernya sudah penuh dan Iya. sudah penuh itu disebabkan karena bersamaan J seolah-olah itu Iya. kayak berebut tempat prakerin. Iya. Kemudian rencananya kalau Bu Retri akan dilakukan karena sudah berdiskusi dengan siswa yaitu tadi yang pertama akan mencari tempat prakerin baru di luar Pekalongan J yang disebutkan tadi Iya. misalnya ke Semarang atau ke Tegal karena sudah pernah bekerja sama jadi bisa dicoba lagi untuk bekerja sama. Dan Iya. kendala yang muncul yang pertama perizinan orang tua karena tadi Bu Betul. Ratu menyampaikan bahwa orang tua mempunyai kekhawatiran kalau anaknya itu prakerin di luar kota Pekalongan Iya. selain biaya akomodasi yang lebih. Kemudian tadi Bu Ratu juga menyampaikan bahwa ada kendala lagi yang muncul yaitu bagaimana memonitor mereka dan Bu Ratu Betul. sudah mempunyai solusinya yaitu dengan bekerja sama yang pertama dengan pembimbing prakerin yang ada di sana tentunya karena kegiatan mereka lebih banyak di sana. Kemudian untuk setelah pulang dari prakerin bisa bekerja sama dengan ibu kosnya tentang bagaimana perkembangan anak di sana dan atau mungkin bisa efektif lagi yang seperti Bu Ratri sampaikan tadi adalah melalui jurnal harian ya. Dan Iya. jurnal harian ini tidak sekedar dikirim karena kalau dikirim saja nanti lama-lama 3 bulan anak bisa bosan ya. Jadi Bu Iya. Ratri sudah bagus sekali yang dilakukan kalau sudah dikirim diberikan refleksi. Jadi Betul. anak bisa tahu dan berat anak bisa terpantau kegiatannya yang di sana ya Ibu. Iya. Ya, saya doakan semoga rencana ini terwujud. Semoga apa yang membuat Bu Ratri murung ini bisa segera terselesaikan. Amin. Amin, terima kasih ya Bu Evi doanya. Jadi ini saya agak itu nih Bu udah merasa lega, sudah bisa berbagi dengan Bu Evi, udah bisa berbagi cerita. Saya jadi merasa ini nih Bu, jadi merasa optimis nih bisa meningkatkan kemampuan kompetensi anak-anak saya kayak gitu melalui kegiatan prakerin ini. Terima kasih ya Bu Evi sudah menjadi teman ngobrol saya.
Sama-sama Bu Ratri. Bu Ratri juga terima kasih sudah mau berbagi dengan saya yang tadinya gelisah mau bercerita dengan siapa, akhirnya kita malah bisa bercerita bersama ya Bu. Iya, Semoga mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa terwujud. iya, amin. Terima kasih ya Bu atas doanya. Ya, semoga bisa lancar lah ke depannya. Oke, semangat Bu Ratri. Iya, terima Sepertinya sudah kasih bisa Bu tersenyum Evi. ya. Iya, Sepertinya sudah udah bisa bisa cerita tersenyum. sama Bu Tadi Evi. sepertinya agak murung dan ini sudah bisa tersenyum. Tetap Iya, semangat. iya. Amin. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus ngapain? Tadi ganti Bu. Bu. Ganti apa ngisi refleksi dulu, Bu? Kayaknya itu dulu Bu. Nanti apa ya? Ini praktek dulu 40 menit dan nanti ngisi 10 menit. Oh, Ya Pak ya. praktek dulu ya. Praktek dulu semuanya gitu ya, Bu? Praktek dulu aja biar saya plong. Oh iya, Bu. Siap. Monggo Bu bisa dimulai jam Udah? berapa ini? 3.53 ya. Oh iya, Berarti Bu. 20 3:53. 10 Berarti menit. 4 13. 20, 4 4 3 20, 4.13 Pak Bu. 20 4 menit. 13. Oh iya, 20 menit. Iya, Ibu, iya, Bu. Yuk, Yuk, empat bismillah ya, Bu. lima belas mungkin. Bismillah. Kita mulai ya, Bu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratri. Aduh, Bu Evi, lama nih kita nggak saling bertegur sapa ya, Bu. Ini gimana nih kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah baik, Bu. Iya ya, kita sebenarnya mau mengobrol sudah ditentukan lama, tetapi Iya, kok belum ada waktu. iya. Ini baru akhirnya kita Alhamdulillah, bisa ngobrol lagi ya, Bu. Sekarang. iya, alhamdulillah bisa mempunyai waktu yang luang untuk Iya, berbincang bersama, gitu. iya, Bu. Oh iya nih, kayaknya saya amati nih Bu Evi akhir-akhir ini kok kurang bersemangat ya Bu. Iya, nih Bu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Bu Ratri karena sudah perhatian dengan saya yang terlihat tidak bersemangat, sudah Iya, kayaknya memperhatikan kelihatan akhir-akhir ini yang murung tidak. kayak gitu. Iya, memang saya ini mengakui sedang tidak bersemangat akhir-akhir ini Oh dan gitu. ternyata diperhatikan sama Bu Ratri. Oh iya, kira-kira apa nih yang membuat Bu Evi merasa kurang bersemangat kayak gitu? Kenapa sih Bu? Iya Bu, sebenarnya saya pengen cerita lama ya, cuman tadi karena belum ada waktu akhirnya kita bisa bertemu. Iya. Saya merasa bingung dengan murid-murid saya Bu. Saya kan mengajar Oh, matematika ya. Entah oh mengapa iya. murid itu kalau mendengar kata matematika itu sudah ada beban dalam dirinya Heeh. ya. Jadi Oh gitu. setiap kali mereka mengikuti pembelajaran saya itu kok terlihat lesu, tidak semangat. Oh, Padahal heeh. nih Bu, kalau misalkan kelas 7 ya, kelas 7 itu Iya, kan dari SD, belum pernah iya. mengenal saya, belum Iya pernah belum mengikuti kenal ya Bu. pembelajaran saya. Iya. Iya, tapi kalau saya masuk pertama kali, saya lihat Mhm. wajahnya itu tidak semuanya bersemangat, bahkan mungkin lebih banyak yang tidak Iya. semangatnya, Iya, padahal iya. kan belum pernah ketemu Iya, dengan saya. iya. Belum pernah Semangatnya saya itu, juga ya Bu. iya, semangatnya itu tidak penuh, Bu. Dan kalau misalkan yang sudah berjalan, kalau saya Mhm. amati ini ya, Bu, ini kan sudah berjalan dari eh sampai Agustus ya, 2 bulan ya, Bu. Iya, Itu saya iya, amati itu iya. murid itu kurang percaya diri, Bu. Oh, gitu, Bu. Jadi yang membuat Bu Evi tidak bersemangat selama ini tuh akhir-akhir ini tuh karena ada permasalahan di pembelajarannya Bu Evi ya, yang mungkin tadi Bu Evi jadi terlihat nggak bersemangat, itu ada murid juga yang kurang percaya diri ya Bu. Iya, benar, Bu. Iya. Lah, itu menurut Bu Evi, kenapa sih anak-anak itu merasa kurang percaya diri itu kira-kira kenapa, Bu? Kalau yang saya amati dan saya rasakan ya Bu, mereka tidak Mhm. percaya diri itu karena saya kurang melatihnya. Terus sekarang saya itu kalau mengajar, Mhm, itu masih menggunakan model konvensional. mhm, Jadi seperti mhm. biasa guru-guru matematika pada Iya, umumnya, saya mungkin iya, termasuk yang umum,
menjelaskan, dikasih contoh, anak Iya, mengerjakan, nanti kita iya. bahas bersama ya. Dan Oh, itu iya. pun kalau misalkan waktunya itu tidak cukup, biasanya Iya. hanya dikumpulkan saja, Bu. Ya, kebanyakan saya Oh. kalau mengajar itu seringnya seperti itu. Oh gitu ya Bu. Jadi itu ya yang menurut Bu Evi membuat apa Iya sih. siswa itu kurang percaya diri karena kurang terlatih dari mungkin kurang dilatih dari apa model eh, pembelajarannya yang ternyata yang masih Bu Evi gunakan itu yang model apa konvensional ya tadi kalau Bu Evi nggak salah menyampaikan. Nah, Iya, Bu, saya lebih sering menggunakan model konvensional. oh gitu. Nah, sebenarnya pembelajaran seperti apa sih Bu yang Bu Evi inginkan, yang Bu Evi harapkan itu seperti apa Bu? Sebenarnya pembelajaran saya inginkan ya Bu, sama seperti pembelajaran yang lain kalau misalkan saya Mhm, melihat pembelajaran di seni mhm, terutama ya, sama iya, bahasa Indonesia itu kok terlihat iya, asik dan menyenangkan. Anak-anak itu semangat, misalkan praktek iya, menari, misalkan praktek menyanyi, bahasa Indonesia iya. juga presentasi juga mereka sepertinya tidak Oh, ada beban, iya. semangat. Jadi saya ingin pembelajaran saya juga seperti itu, pembelajaran Oh yang gitu. menyenangkan. Saya ingin siswa saya itu percaya diri. Misalkan saya bertanya ya, siswa menjawab. Kalau misalkan Iya. saya beri kesempatan untuk maju ke depan ya, biasanya ya Bu, itu ya ada yang Mhm, maju. Kemudian mhm, misalkan saya tidak menyuruh, mungkin ada yang berinisiatif maju ke depan untuk menjelaskan. Saya inginnya seperti iya. itu, Bu. Anak itu tidak merasa beban, menyenangkan mengikuti pembelajaran saya. Oh begitu. Jadi itu ya Bu, anaknya antusias kayak gitu ya Bu, disuruh maju nggak disuruh, tapi punya rasa kemauan dari dalam diri kayak gitu ya Bu? Iya. Nah, dari Iya. skala 1 sampai 10 saat ini nih, Bu Evi di angka berapa nih kira-kira Bu untuk mencapai tujuan yang Bu Evi harapkan, yang tadi Bu Evi sampaikan ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang mampu membuat siswa percaya diri. Kira-kira di angka berapa Bu? Kalau menurut saya sudah di angka 7 ya, Bu. Sepertinya saya sudah di angka 7. Oh gitu, ya. Udah lumayan baik ya Bu. Nah, eh, apa sih yang membuat Bu Evi yakin bahwa Bu Evi itu ada di posisi angka 7 itu Bu? Karena saya sudah pernah mencoba bagaimana Mhm, melaksanakan model pembelajaran yang iya. inovatif. Oh Kemudian iya, saya juga sudah pernah mencoba menggunakan media. Saat itu saya melaksanakan pembelajarannya di materi iya. aljabar. Saya Oh iya. menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, Bu. Mhm, Kemudian mhm, saya menggunakan media pembelajaran video. Dan mhm. sebenarnya saat itu hasilnya itu bagus, Bu. Jadi satu kelas Oh, itu saya iya. buat 6 kelompok dan dari Betul, 6 kelompok iya. itu 4 kelompoknya itu sudah mampu memecahkan masalah, jadi sudah berani Oh, iya. mengemukakan pendapat, sudah Mhm, percaya diri untuk iya, menyampaikan pendapatnya saat iya, diskusi. Anak-anak iya. saat presentasi juga apa ya, sudah mulai menikmati, Bu. Itu Oh, yang gitu. membuat saya yakin kenapa saya berada di angka 7 sih. Oh, itu udah bagus sekali ya Bu Evi, apa, udah di angka 7 ternyata Bu Evi udah melakukan beberapa hal yang dapat apa, untuk mencapai tadi tujuan yang Bu Evi harapkan itu. Nah, kembali lagi ke Ya. keinginan Bu Evi tadi. Hal apa nih yang akan Bu Evi lakukan pertama kali untuk mewujudkan ini, keinginan Bu Evi itu? Ya, jadi yang pertama mungkin di tahun ajaran baru saya akan memetakan materi ya, Bu. Iya, Memetakan materi iya, menggunakan model pembelajaran apa, menggunakan media mhm, apa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Tetapi sepertinya saya ada hambatan, Bu. oh, Hambatannya itu yang saya rasakan kalau iya, tadi kan saya sudah praktek ya, mhm, Bu, yang iya, pembelajaran iya betul. inovatif itu. Itu waktunya lama sekali, Bu. Bisa jadi 2 jam pelajaran itu Mmm, siswa hanya mendiskusikan satu permasalahan. Jadi oh gitu, kalau dari hambatan itu mungkin saya mhm, ingin memetakan di tahun ajaran baru ini materi ini menggunakan model apa, kemudian media apa oh sesuai iya, karakteristiknya. Jadi mhm, supaya kan kalau guru itu kan tetap ada itu ya Bu, materi yang harus terpenuhi ya. iya Jadi betul, kan kalau kita menggunakan model inovatif yang tidak sesuai dengan iya, karakteristiknya kan sepertinya melebar. Bisa jadi iya, nanti saya di akhir malah materinya masih banyak, tapi oh iya iya waktunya Bu, malah
sudah kehabisan. Jadi saya rasa hal pertama yang akan saya Mhm, lakukan yaitu dengan pemetaan dulu, kemudian mhm, merancang perangkat pembelajarannya sesuai mhm. dengan tadi yang sudah saya petakan. Setuju sekali nih sama Bu Evi. Bagus banget ya Bu. Tadi Ibu menyampaikan ada pemetaan dulu nih di awal tahun materi apa yang akan buat apa menggunakan media-media yang menarik, media pembelajaran biar tadi ternyata dari pemanfaatan media juga ada hambatannya juga ya Bu dari segi waktunya seperti itu. Nah, jika hal-hal yang Bu Evi rencanakan tadi sudah rutin dilakukan nih ya Bu, menurut Bu Evi hal itu dapat dikatakan berhasil itu jika bagaimana, Bu? Ada indikatornya nggak, Bu? Kalau menurut saya sih jika tadi pembelajaran inovatifnya saya lakukan itu ya secara terus-menerus rutin ya Bu, sesuai dengan Mhm, karakteristik materinya. Saya mhm, rasa keberhasilan rencana saya itu bisa dilihat dari di proses pembelajarannya ya Bu. Misalkan di awal iya, pembelajaran saat kita iya, persepsi kan guru biasanya bertanya pembelajaran lalu dengan iya, pembelajaran yang akan datang. Nah, itu iya, kalau saat saya tanya banyak siswa yang menjawab, mhm, antusias, saling berebut, itu berarti saya rasa saya sudah berhasil. Kemudian iya, Bu, untuk di proses pembelajarannya, karena matematika ini kan harus mhm, tetap dipantau ya Bu, tapi tidak iya, memungkinkan saya memantau satu persatu. Jadi misalkan iya, saya biasanya memberi kesempatan kepada anak, tadi saya iya. menyampaikan tidak ada yang maju, jika saya memberikan kesempatan ada yang maju, tanpa Oh, saya gitu. tunjuk ya Bu, Iya, ya iya, ada kesadaran dari dalam dirinya ingin maju iya, sendiri, misalkan Bu Evi kasih waktu kasih kesempatan siapa yang mau maju ke iya, depan menuliskan jawabannya. Kok iya, anak banyak sekali atau kalau tidak banyak ya paling tidak apa ya separuh lah Bu. Sebagian itu mhm, sudah ingin maju ke depan dengan iya, kesadaran dirinya saya rasa sudah berhasil. Dan mmm, untuk percaya dirinya itu mhm, sudah termasuk percaya diri. Cuman saya iya, tadi menyampaikan bahwa saya kalau melihat yang pembelajaran bahasa Indonesia yang presentasi itu mereka mhm, menyenangkan, iya, jadi saya merasa dalam pembelajaran matematika ini, saya iya. juga menginginkan siswa saat presentasi itu tidak terbebani, Bu. Oh iya Bu, luar biasa sekali ya Bu, tentunya hal itu pasti sangat menyenangkan ya Bu. Nah untuk melaksanakan rencana Bu Evi tadi itu, kira-kira ada pihak-pihak yang bisa mendukung kayak gitu ada nggak Bu? Mungkin misalkan ada ya Bu, Ada bentuk ya, Bu. dukungannya itu yang apa, yang dapat diberikan itu yang seperti apa, bentuknya bagaimana kayak gitu Bu? Iya, saya rasa itu akan sangat-sangat menyenangkan ya, Bu. Saya Mhm, sebagai guru bisa iya, siswanya bisa aktif ya. Kalau iya, dukungan sepertinya saya membutuhkan dukungan dari iya, rekan sejawat sama iya, kepala sekolah karena kepala sekolah mmm, ini kan tetap saya berada di apa ya ranahnya beliau. Jadi iya, kalau saya melaksanakan apa ya mhm, inovasi tetap perlu dukungan beliau. Kemudian kalau untuk iya. rekan sejawat sih bisa saya belajar berbagai model pembelajaran yang inovatif sama Iya. media-medianya, Bu. Oh, Ya. begitu, iya. Itu ya, Bu, luar biasa sekali ya, Bu, yang tadi apa Bu Evi sampaikan. Jadi bisa saling berbagi pengalaman serta pengetahuan ya, Bu, dengan rekan sejawat. Nah, dari percakapan kita hari ini nih ya, Bu, apa sih yang dapat Bu Evi simpulkan kira-kira? Jadi tadi saya sampaikan sama Brother ya di awal kenapa Mhm, saya murung itu saya menghadapi mhm, permasalahan siswa yang tidak bersemangat dan tidak iya, percaya diri saat mengikuti pembelajaran iya, matematika. Nah, iya, kemudian saya pernah melaksanakan pembelajaran matematika dengan mhm, model inovatif, problem based learning dan media pembelajaran mhm, itu bisa saya laksanakan sebagai rencana saya ya Bu untuk iya, meningkatkan rasa percaya diri siswa. iya, Kemudian kalau siswa yang tidak mhm, bersemangat itu bisa saya apa ya, bisa saya lakukan ice breaking ya supaya oh, anak gitu, itu sebelum melaksanakan iya, pembelajaran itu sudah semangat dulu. Jadi saat saya masuk misalkan siswa itu tidak bersemangat, saya beri ice mhm, breaking, saya harap siswa mhm. nanti bersemangat. Jadi kalau awalnya sudah bagus kan ke Iya, belakangnya saya rasa sudah bagus ya. Mereka iya, sudah semangatnya penuh, sudah iya, fokus terhadap pembelajaran. Kita iya, melaksanakan pembelajarannya juga enak. Namun hal tersebut tadi sudah saya sampaikan ada mhm, kendalanya, yaitu terkait mhm, dengan waktu.
waktu ini karena kita sebagai guru kan punya materi ya Bu yang harus Mhm, diselesaikan mhm. dalam 1 semester, dalam 1 tahun. Iya, Itu iya. kalau saya kebanyakan menerapkan model inovatif yang tidak sesuai dengan karakteristik materinya, Mhm, bisa mhm. jadi saya di akhir nanti apa ya materinya masih banyak tetapi waktunya sudah habis. Jadi Iya, bisa saya siasati tadi di tahun ajaran baru bisa iya, pemetaan dulu, pemetaan materi sama model pembelajaran media sama iya, sekaligus merancang pembelajarannya. Jadi 1 tahun ke depan saya mau melangkah itu sudah ada gambaran, iya. sudah Lo semangat. iya, luar biasa sekali ya Bu Evi. Sepertinya udah bisa tersenyum nih setelah kita berbincang-bincang kayak gitu. Kayaknya udah ada perubahan nih dari Bu Evi yang tadi masih mungkin kelihatan kurang bersemangat, masih murung kayak gitu. Sekarang udah bisa tersenyum ya Bu. Iya Bu, saya sepertinya sudah merasa lega ini sudah berbagi apa ya, berbagi apa yang saya rasakan sama Bu Iya, Ratri, tapi mohon iya. maaf saya kok berbaginya berbagi masalah ya Bu. Nggak apa-apa Bu, Saya kita berbagi, saling bercerita Bu. Saya malah iya, seneng bisa mendengarkan cerita dari Bu Evi nih. Ya, alhamdulillah ya Bu. Semoga nanti apa sebagai tindak lanjut dari diskusi kita hari ini nih, kira-kira kapan nih Bu kita bisa apa mengobrol lagi untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari rencana yang telah Bu Evi laksanakan ini Bu? iya. Kalau saya rasa sih, kalau rencananya mungkin setelah itu ya Bu, sumatif akhir semester ya. Jadi setelah Oh, materi 1 semester iya, tersampaikan, saya bisa apa ya, bisa menceritakan apa keberhasilan saya, atau mungkin saya iya, punya iya, masalah lagi, atau iya, mungkin iya. kendala-kendala lagi. Iya Oh Bu. iya, ya, itu ya Bu, tadi rencananya kita mungkin bisa ngobrol lagi Bu, cerita lagi ya nanti setelah 6 bulan ke depan kayak gitu ya Bu. Nah, baik nih Bu Evi, alhamdulillah perbincangan kita, obrolan kita hari ini tuh udah bisa menghasilkan hal yang positif ya Bu. Bu Evi semangat terus, sehat selalu, pokoknya. Nah, sampai jumpa lah nanti kita di apa di diskusi kita nanti berikutnya ya Bu. Ya Bu, tetap semangat dan saya juga untuk Bu Iya, Ratri supaya bisa berbincang lagi dengan saya, mengobrol-mengobrol lagi dengan iya, saya. Banyak hal yang ingin saya sampaikan pasti nanti setelah 6 bulan itu. iya ceritanya pasti makin seru ya Bu. Semangat terus Bu Iya. Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ngapain Kita Bu? ngisi refleksi ya. Kita ngisi Ngisi refleksi kan ya. refleksi. Ini di minimes gak apa-apa ya Bu?
Bu Evi. Ya Bu, Mau kita mulai sekarang, Bu? dimulai saja nggak apa-apa daripada nunggu selesai Iya, nanti malah nanti waktunya habis. takutnya Ya, iya waktunya kehabisan. ya Bu. Aku kan tadi pertama coach ya, berarti aku yang menyampaikan dulu ya. Iya, Bu Evi yang jadi coach Ya, tadi. nanti berarti yang umpan baliknya berarti langsung bisa dijawab sama Bu Ratri ya. Terus itu ya Bu, berarti setelah Bu Evi menyampaikan yang pertama tadi, terus Bu Evi itu ya saya menyampaikan umpan balik dari Koci kayak gitu ya Bu? Apa gimana? Ini kan Enggak ding. ini kan refleksinya Pokoknya saya bukan. sebagai coach. Nah, nanti Iya. pertanyaan yang Pokoknya kedua Bu itu Evi kan itu saya ya langsung bacain tanyakan aja. pertanyaan 1 sama 2 semuanya gitu ya Bu? Iya, semuanya nanti jenengan juga semuanya. Iya, iya, iya Bu. Iya Saya Bu. mulai ya, Bu. Iya Bu. Ya, refleksi diri saya sebagai coach, berarti apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Tadi saya sebagai coach, saya rasa sudah berjalan baik proses coachingnya, yaitu percakapan sudah berjalan efektif. Saya rasa sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah adanya kemitraan antara coach dan coach. Tadi kita sepertinya ngobrol itu asik sekali ya Bu. Jadi tidak ada rasa canggung-canggungnya sama Iya, sekali. jadi kemana-mana Kemudian malahan ya Bu. iya, kemudian itu ya, kita juga apa ya, walaupun tadi ngobrolnya asik santai, tapi kita tetap fokus pada percakapan kita, pada permasalahan kita. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki? Saya rasa yang perlu diperbaiki adalah kelancaran kita ya Bu dalam proses coaching tadi karena ini pertama kalinya jadi dalam pengucapan kita kadang-kadang masih apa ya kayak jelimet gitu loh. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh? Tadi kita melakukan percakapan tidak di apa ya, tidak diselingi dengan kegiatan lain ya Bu Ratri. Jadi kita Iya. tetap fokus pada percakapan kita. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi kalau tadi kekurangannya adalah kelancaran, jadi saya sebagai coach itu apa ya, yang akan saya lakukan adalah mencari referensi atau banyak-banyak menonton video tentang coaching itu Iya. untuk menambah referensi saya dalam proses coach. Kemudian umpan balik dari coach atau dari Bu Radri sendiri, apa yang Bu Radri rasakan saat tadi di coaching sama saya, Bu? Jadi tadi ya Bu, yang saya rasakan itu pertama saya merasa senang ada tempat untuk bercerita, ada teman yang mau mendengarkan cerita saya kayak gitu. Terus selain itu juga saya merasa lega sudah bercerita, sudah berbagi ada permasalahan kayak gitu. Jadi kayaknya saya itu merasa plong kalau udah cerita Bu. Jadi apa ya kayaknya masalahnya bagi saya itu kayak berat, tapi ternyata kalau udah diceritakan itu jadi ketemu titik ininya Bu, ketemu titik solusinya, itu langkah-langkahnya yang harus dikerjakan secara berurutan, itu harus apa, itu jadi punya gambaran lah apa aja ini yang nanti akan dilaksanakan kayak gitu Bu. Ya, Bu Radri. Berarti tinggal Bu Radri, Pak, yang menyampaikan refleksi, Pak. Oh iya Bu. Jadi saya akan menyampaikan refleksi diri dari latihan coaching hari ini, dari kegiatan coaching hari ini, yaitu yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan tadi adalah kegiatan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu ada tujuan utama, identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di sini dari semua alur tersebut itu Koci tadi menyampaikan ada permasalahannya yang menjadi permasalahan itu apa, kayak siswa kurang bersemangat mengikuti pelajaran matematika kayak gitu. Juga ada yang paling penting itu tadi permasalahannya yang paling utama itu siswa kurang percaya diri dalam mengerjakan tugas di depan, kurang antusias kayak gitu. Nah, tadi juga dalam alur ketika rencana aksi itu juga Koci sudah menyampaikan rencana-rencana untuk mengatasi permasalahannya kayak gitu, mulai dari mengganti model menerapkan media pembelajaran yang menarik, kemudian dari menerapkan media belajar itu juga ada permasalahan ternyata waktunya yang jadi hambatan di kemudian hari. Jadi tadi juga ada hal-hal yang akan dilakukan kayak mau membuat rencana aksinya nanti apa saja kayak gitu, dan dari secara keseluruhan untuk kegiatan tadi
Sudah berjalan dengan baik, sudah cukup sesuai dengan alur tirta yang sudah saya pelajari. Kemudian yang masih perlu diperbaiki mungkin dalam hal ini menggunakan alur tirta itu karena hal yang baru, jadi mungkin masih perlu kebiasaan bagi saya sebagai coach ketika memberikan pertanyaan kepada coach biar lebih terarah dan fokus pada permasalahan. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh ini saya mencoba untuk mendengarkan aktif tadi melalui mungkin juga dengan mencoba memparafrasekan apa nih yang tadi disampaikan oleh Koci kayak gitu. Jadi biar tetap fokus pada permasalahan dari si Koci tadi. Kemudian yang saya lakukan untuk memperbaikinya adalah mencoba apa ya? Latihan mempraktekkan coaching biar lebih baik lagi, mungkin membaca referensi atau literasi digital mungkin seperti apa praktek-praktek coaching itu seperti apa kayak gitu. Biar apa lebih baik lagi dan mungkin juga memahami alur tirtanya biar lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi. Nah, kemudian pertanyaan untuk coachingnya ini ya Bu, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Ya, tidak beda jauh dengan apa yang Bu Ratri rasakan ya. Kalau kita punya permasalahan, kalau kita pendam saja itu tidak akan mendapatkan solusi ya. Tapi kalau kita berbagi, kemudian kita bercerita, saya rasa kita merasa lega walaupun melalui proses coaching ini sebenarnya kan apa ya? Saya menemukan sendiri apa yang harus saya lakukan, tetapi kok kalau tidak dibicarakan saya jadi merasa buntu apa yang harus saya lakukan. Jadi melalui proses coaching ini permasalahan saya sudah apa ya? Saya sudah mulai apa ya? Punya rencana untuk mengatasi permasalahan saya yang akan saya lakukan. Seperti itu, Bu. Saya merasa senang bisa berbagi dengan Bu Ratri, merasa senang bisa melaksanakan coaching ini. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Evi. Cukup Bu, ada tambahan lagi nggak? Tambahannya apa ya? Tambahannya sepertinya kita harus banyak-banyak berlatih coaching. Iya Bu. Jadi tadi itu ya Bu menjadi lega karena permasalahan itu udah dibicarakan, jadi timbul ada rencana aksi untuk mengatasi permasalahan kayak gitu ya Bu. Iya Bu. Sampai jam berapa ya berarti? Gak tahu nih Bu. Apa nih Bu? Udah apa gimana Bu? Ada notif apa sih di Nanti sini? aja. Nunggu Pak Irfan tuh. Coba lihat di grup, di WA grup. Bapak Ibu, waktu kembali ke main room Ibu. Ini saya apa stop Sudah apa disuruh gimana? kembali. Iya, ini saya stop apa gimana? Ya berarti di stop dulu aja Bu. Di stop lalu nanti kita keluar kembali ke main room. Oke, sebentar. Bentar Bu. Manage lagi, lalu coba. Oke. Ambilnya apa nih? Stop recording. Oke. Saya stop ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Stop recording. Di stop ya Pak Irfan. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan praktek coaching yang kami lakukan dengan alur tirta pada segmen ruang kolaborasi modul 2.3 kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.